Sampai-sampai waktu itu pernah saya nitipin HP saya ke dia sebentar gitu. Dia baca kan chat saya gitu. Saya lagi deket sama beberapa cowok kan di situ. Iya, di situ dia marah-marah dan dia langsung berani ngomong pelacur ke saya. Hai Teh. Siapa dulu? Aku dulu? Ya boleh, Teteh dulu aja. Kenalin, nama aku Resti. Sekarang aku udah lulus, baru lulus sebetulnya. Tinggal di Bandung. Umur Boleh Teh, kalau nggak keberatan. 24 tahun. 24 tahun. Gantian. Saya Rida, lulus tahun 2019. Tinggal di Lembang. Kemarin ngambil jurusan manajemen administrasi perhotelan. Usia sekarang 23 tahun. 23 tahun. Iya. Yes. Anggaplah sama. Oke, siap. Anak berapa? Kedua. Dari 5. Wow. Kalau Teteh? Wow, aku anak pertama dari 3 bersaudara. Biasanya kalau anak pertama bebannya gimana tuh? Berat atau gimana? Nggak berat sih. Nggak berat. Soalnya aku nggak biasa dikasih ekspektasi. Harus begini, harus begitu nggak sih? Lebih tipe pemberontak. Nggak boleh malah yang jalan gitu. Gitu, kalau tipe gitu. Pertanyaannya, kamu tetap temenan gak sih sama mantan-mantan kamu? Kalau untuk tadi nggak ada sih. Tapi mungkin kalau di luar sana masih ada yang berharap untuk dikontrol. Karena kejadian waktu beberapa bulan lalu ada yang, tapi enggak sih. Oke. Lebih milih memutuskan. Iya. Kalau sudah mantan ya udah mantan aja. Udah, udah masa lalu. Jadi kalau lima hubungan. Aduh. Pertanyaannya, sebutin aktivitas yang pengen kamu lakuin bareng pasangan kamu. Kalau kita ingat kalau pengen traveling bareng kayak motor-motoran gitu kan. Pengennya dapat cowok yang bisa suka touring kayak gitu. Kayaknya asik tuh kan ya, bisa saling gantian motor, jalan-jalan kemana gitu kan. Udah deh. Emang senang-senang alam gitu. Iya. Kalau Teteh gimana? Kalau aku ya sih seru ya. Ya traveling ke tempat nggak harus yang kayak yang mahal gitu. Iya benar. Mungkin beberapa orang seneng kayak ke mall atau mungkin belanja gitu ya. Kalau aku juga sih sama suka yang alam-alam. Lebih refreshing gitu ya. Iya. Ceritain pengalaman dikhianatin yang pernah kamu alamin. Kayaknya ini lebih cocoknya bukan dikhianatin, jadi dibohongin. Jadi waktu itu aku pernah punya ada yang ngegebet gitu ya ke aku gitu ya. Dia tuh apa ya, ini agak bocor. Lagi ngambil doktoral di salah satu universitas yang terkenal di Bandung, famous banget gitu ya. Dan ya untuk usia matang lah ya gitu ya kira-kira. Dia tertarik lah. Jalan-jalan segala macam ya, kita ngobrol, ketemuan segala macam. Adalah kayaknya 3-4 bulanan gitu. Dan ketemu di Bandung. Dan dia bukan orang Bandung gitu. Bukan orang Bandung. Tapi ya kebetulan kuliah di sini dan mau nyelesain kuliahnya itu. Nah, singkat cerita setelah perjalanan itu, masalahnya dia tuh terlalu obsesi gitulah, agresif jadi, gitu ya. Agresif gitu ya. Jadi risih juga gitu. Dan udah ke arah hubungan yang negatif gitu ya, nggak positif lagi. Nah akhirnya ya udah aku milih untuk pergi gitu loh. Karena kan ya hubungan itu udah nggak sehat banget lah ya. Toxic banget. Nah pas udah gitu ternyata ya mungkin merasa dihargai, mungkin sama aku merasa dicintai gitu. Karena selama di Bandung kayak yang chatting segala macam tuh intens gitu. Nah setelah itu akhirnya ribut besar. Aku nggak mau ketemu, dia juga tetap ngejar segala macam. Akhirnya dia tuh nge-DM lewat Instagram, terus bilang aku dipanggilnya Dek sama dia, panggil gitu. Dek, mohon maaf ya gitu ya. Intinya minta maaf segala macam ya. Terus udah gitu, maaf ya ini kakak mau jujur. Sebenarnya kakak tuh udah punya istri. Waduh, berat banget. yang aku megang handphone gitu ya, itu malam-malam chattingnya. Apa ini? Sakit banget ya. Iya, dan itu kirain aku nggak akan dijadiin dia aku, dan ternyata ya udah skip gitu ya. Aku juga udah nggak mau hubungan sama kamu, udah skip, blok semua segala macam. Kalau misalnya Teteh punya pengalaman yang kayak gitu juga nggak sih? Yang dikhianatin gitu?
Enggak sih, aman. Alhamdulillah. Selamat. Iya. Ganti kan. Apa sih yang bikin mantan kamu ngarep balikan sama kamu? Apa ya? Mungkin saya gak antara polos atau on ya, jadi gampang banget nih. Ya, mungkin perhatian orangnya ada. Perhatian. Terus apa lagi ya? Ada apa ya? Siapa orang pertama yang kamu cari kalau kamu lagi ada masalah? Oh, orang pertama aku cari mama. Orang tua, ibu ya? Iya, ibu. Benar banget. Karena mungkin ya karena usia yang segini gitu ngerasa justru dekat banget sama ibu. Gitu. Jadi apa-apa ya ke mama. Gitu cerita apa segala macam, minta pendapat. Dan sering banget ketika mau melakukan sesuatu minta doa sih aku. Okay. Kalau sendiri? Kalau saya biasanya pertama ke temen dulu. Soalnya kalau ke orang tua kadang-kadang masih malu juga ya, apalagi kalau misalnya percintaan kayak gitu kan, malu juga. Jadi ke temen dulu minta saran gimana baiknya kayak gitu. Udah sih. Sebutin 3 sifat buruk yang ada dalam diri kamu, dan kalau bisa, apakah kamu ingin menghilangkan sifat tersebut? Iya. Pertama, emosional. Soalnya dikit-dikit gampang marah, nggak tahu kenapa ya. Kalau ngelihat adik gitu ngejailin apa, pengennya bawanya marah terus kayak gitu. Terus ini apa sih? Masih kekanak-kanakan juga. Padahal kan udah tua gitu ya, usia bisa disebut tua. Yes. 23 ya udah disebut bisa. Masih muda lah, 23. Tapi kelakuan tuh masih kayak bocah banget gitu, bikin Kayak apa coba? Apa ya? Ya pola pikirnya kayak kali ya, pola pikirnya masih kekanak-kanakan lah, belum dewasa. Makanya orang-orang sekitar kadang-kadang suka kesel gitu. Kadang-kadang saya suka lemut gitu. Guru Satu ya, emosional. Gitu. Yang kedua kanak-kanakan, yang ketiga ini deh, egois aja deh. egois. Iya. Soalnya kalau misalnya minta saran ke orang tua, misalnya gimana nih bagusnya gitu ya, orang tua udah ngasih saran, tapi kayak kayak nggak cocok gitu sama aku sarannya tuh. Jadi kayak pengen, aku udah punya jawaban, tapi pengen nanya juga gitu ke orang lain, tapi orang lain udah kasih saran ke aku nih kayak nggak mau nerima mereka gitu, kayak gitu. Dan pengen diubah nggak sih itu? Pengen banget lah. Semuanya pengen banget diubah. Tiga-tiganya. Iyalah. Sebetulnya kalau misalkan buat aku ya positif gitu, tapi kadang-kadang buat orang justru negatif. Terlalu apa ya? Pengen perfeksi. Kalau aku pengen perfeksionis. Gitu ya, aku akan memaksakan aku dapat A gitu. Harus sempurna ya. Sampai cuman gara-gara beli barang, aku ekspektasinya pengen A. Ya aku dapat A gitu. Dimanapun itu. Gitu. Jadi kadang-kadang merugiin orang juga sih, memaksakan orang untuk bisa kerja bareng sama aku untuk dapat A itu gitu. Iya. Gitu. Nyebelin kan? Gantian. Oke, tadi ini ya kehidupan. Pertanyaannya, apakah kehidupan kamu sekarang udah sesuai sama ekspektasi kamu? Kalau secara keseluruhan belum ya. Iya. Karena baru 24, apa gitu pencapaian selanjutnya kan masih banyak banget gitu ya. Tapi beberapa hal memang udah sih cukup gitu. Bukan berarti dalam nggak punya ekspektasi lebih segala macam gitu, nggak punya semangat, tapi mencukupkan di segitu. Karena kalau misalnya kita punya ekspektasi besar, ketika nggak bisa nyampe hal itu, ya kita sendiri kan yang jadi merasa bersalah, malah gitu. Down gitu ya. Gitu. Jadi ketika aku harus memenuhi kebutuhanku, ya itulah gitu, sampai situ aja gitu. Kalau misalnya aku udah dapat sesuatu, ya udah aku merasa bahagia dengan itu. Cukup gitu ya. Iya. Kata gimana? Apa? Kata gimana? Itu Apakah semua apa sih? Apakah kehidupan kamu sekarang udah sesuai ekspektasi? Belum sih, masih jauh. Apa ekspektasi terdekat? Pengen usaha aku maju punya cabang gitu. Soalnya kalau di rumah itu kan, kalau sekarang lagi pandemi ya, kalau di rumah tuh kayak kurang maju aja gitu. Apalagi kan saya rumahnya tuh bareng sama keluarga besar gitu kan. Ya kayak susah aja buat maju gitu. Pengennya tuh buka usaha di luar gitu kan, jadi kayak bebas gitu ya. Gimana saya gitu kan. Kalau di rumah mah ada orang tua yang masih suka ikut campur gitu. Gara-gara tadi ada sifat egois. Ya gitu. Iya. Pengennya tuh ya udah dibebasin lah gitu. Yang ini kan bener kan? Iya. Pertanyaannya, pernah nggak sih ngalamin kejadian besar sampai ngerubah hidup kamu? Ya, Ceritain ada dong. baru-baru. Wow, apa? Jadi
kemarin selama kuliah, saya deket sama satu cowok. Aduh. Ya gimana? Nah, awalnya tuh saya ngeliat cowok ini kayak gampang banget dia dideketin sama orang lain, dimanfaatin gitu kan. Akhirnya ya udah saya cobain deketin juga gitu. Ternyata emang gampang gitu. Oh. Saya kan rumah di Gampang. Lembang, dia di Bandung kan rumahnya. Setiap kalau saya malas bawa motor atau saya pengen ngehemat uang jajan gitu, saya nyuruh dia buat ngejemput saya gitu, antar jemput, dan dia mau teh. Oh. Iya. Dari situ kalau saya sakit, dia suka bawain makanan, suka pokoknya peduli banget lah. Kalau saya perlu kemana-kemana gitu, butuh gojek, dia yang jadi gojek gitu. Ajak cinta ya. Iya. Tapi dia pernah nembak saya gitu. Kita pernah jadian lah sehari, misalnya minggu jadian. Sehari? Iya. Ngapain sehari? Kita minggu jadian, Senin sorenya udah diputusin lagi sama saya. Dan dia mohon-mohon balikan lagi gitu. Dia mau buat keputusan apa? Gak tahu. Kok bisa sih? Gak tahu. Tapi dia yang nembak ya, bukan? Iya, dia yang nembak. Dalah dari situ, karena dia sakit hati, saya nggak terima dia lagi. Akhirnya dia, ya udah saya jadian sama orang lain ya, katanya teh. Ya udah terserah itu kamu. izin. Iya, izin dulu. Ya udah terserah kamu gitu kan. Pas lama-lama dia ditinggalin sama ceweknya. Oh. Terus dia balik lagi sama saya, chatan kayak gitu. Selama ini kita chatan, jalan bareng kayak gitu kan. Kebetulan orang tua di Jakarta kan, jadi nggak tahu kan ya. Oh, gitu. Terus udah kita deket-deket selama 3 tahun itu. Dan dia juga kayak serius, aku pengen nikahin kamu kayak gitu kan. Dan dia juga udah dikenal gitu sama keluarga saya, soalnya kan sering ke rumah gitu. Habis itu lama, karena saya emang nggak mau pacaran dan saya udah tahu sikap dia kayak gimana. Bawaannya itu kan ilfil terus gitu ya. Terus karena mungkin dia ngerasa dikecewain sama saya, akhirnya ya dia kesel gitu kan. Dari situ dia mulai berani ngomong kasar. Sampai waktu itu pernah saya nitipin HP saya ke dia sebentar gitu. Dia baca kan chat saya gitu. Saya lagi deket sama beberapa cowok kan di situ. Iya, di situ dia marah-marah dan dia langsung berani ngomong pelacur ke saya. Dari situ dia berani ngomong kasar dan maaf ngirim-ngirim stiker porno. Ya Allah. Iya, gak tahu. Di situ tuh kayak, ini kenapa sih gitu kan? Sampai kemarin tuh ngerasain kayak toxic banget gitu hidupnya tuh kayak mau ngapa-ngapain tuh kayak gimana sih, kayak bawaannya tuh emosi terus. Ke keluarga juga jadi beda gitu, ke teman-teman juga jadi beda. Orang lain juga yang ngerasa, kamu kenapa sih jadi kayak gini gitu, nggak kayak kemarin gitu. Ya gitu sih tuh. Tapi sekarang masih kontakan dengan si. Dan alhamdulillah pertengahan Agustus kemarin saya blokir sama kontak dia. Kadang-kadang masih suka kepikiran sih ke kebaikan-kebaikan dia gitu ya. Iya sih. Kadang-kadang gitu ya. Kayak gitu. Tapi ini pertanyaan dari aku ya. Ketika menemukan orang yang toksik kayak gitu, sikap Teteh kayak gimana? Apa ya? Mau cowok, mau cewek, mau lingkungan apapun itu. Ya lebih baik dijauhin aja ya. Iya sih. Soalnya bikin hidup kita juga pusing gitu ya. Iya. Daripada kita ngeladenin, mending ya udah tinggalin aja lah gitu ya. Iya sih. Kalau Teteh gimana? Ya aku, iya, mending tinggalin aja. Teh Resti ngasihin orangnya, terus gampang berbaur juga, terus nyaman lah ya diajak ngobrol. Menurut Rida nih, seberapa penting sih kesan pertama di sebuah pertemuan itu? Penting banget. Kenapa tuh? Soalnya kan kita kalau misalnya mau temenan sama seseorang, kita kan harus ngeliat dulu kan dari kesan pertama itu. Dia orangnya kayak gimana kan, kita bisa tahu juga kan dari cara dia berbicara, sikap dia kayak gimana ke kita. Terus dari dia ngebales ajakan obrolan kita kayak gimana. Udah. Setuju nggak dengan pernyataan kayak kesan pertama itu bisa mempengaruhi komunikasi ke depannya? Bisa. Setuju banget. 10 karena ngobrolnya juga enak sih. Ngobrolnya enak, terbuka juga. Eye contact juga. Karena aku lebih senang untuk ngobrol ketika orangnya itu bener-bener ngelihat aku gitu loh. Intonasi suara gitu. Kenapa intonasi? Terdengar seperti ingin berteman begitu. Yang pertama. Kan ada ya mungkin orang-orang yang kayak males gitu suaranya. Kayak yang mau nggak mau gitu untuk kenalan. Seberapa penting sih kesan pertama di sebuah pertemuan itu? Penting banget. Kenapa? Karena apalagi kalau misalnya kita mau ketemu dengan orang baru gitu ya, itu kan menunjukkan bahwa kita tuh respect gak sih sama dia gitu.
dari mulai pakaian, dari mulai cara menatap, dari mulai intonasi suaranya, kemudian mungkin pertanyaan-pertanyaannya. Kadang-kadang mungkin kayak tadi keluar pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya nggak butuh sih kalau misalkan nggak mau kenal lebih dekat gitu. Kalau misalkan ingin kenal lebih dekat kan kita tuh nanyanya kadang-kadang dalam gitu loh. Soal misalkan anak keberapa sih kayak gitu, atau mungkin lagi ada hubungan sama cowok nggak sih dan lain sebagainya macamnya gitu. Tadi Resti setuju nggak dengan pernyataan seperti ini? First impression atau kesan pertama itu penting banget untuk hubungan kedepannya. Penting, Setuju berarti ya? setuju banget.